Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum kita memulai video ini, mari kita kirim Fatihah buat mu'aliful kitab Syekh Sarifuddin Yahya Al-Imriti serta Syekh Asun Haji. Tidak lupa juga untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemanfaatan ilmu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulum fidaraini amin. Wal kilmatul lafdzul mufidu mufradu. Wal kilmatu utawi kang aran kilmah kalimat. Aula al lafdzu iku lafad al mufidu kang maidahi al mufradu kang mufrad. Lismin maring kalimat isim wa fi'lin lan kalimat fi'il summa harfin mangkunuli kalimat huruf. Tangkosim kebagi opo kalimat. Wahadi utawi iki salah suha iku utawi telune hadi wahia ya salah suha al kalim iku aran kalim. Yang dinamakan kalimat ialah lafad yang berfaedah atau bisa dipaham, al mufradu yang mufrad. Mufrad itu selain daripada jumlah atau bukan berupa susunan. Kalimat terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ketika berkumpulnya ketiganya, maka dinamakan kalim. Ta'riful kalimat. Hiya al-lafzul mufidul mufrad, yaitu lafad yang berfaedah dan satu. Satu itu maksudnya bukan berupa bilangan, bukan berupa jumlah, bukan berupa jumlah ismi ataupun fi'li yang itulah. Falawdu wa sautul mustamilah ala ba'di harfil hijaiyati. Yang dinamakan lafad ialah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Zaidun itu namanya lafad ketika diucapkan karena tersusun dari za, ya, dan dal. Wal mufidu, dan yang dinamakan mufid, didul muhmal, lawan daripada muhmal yang tidak terpakai. Alidhi huwa daiz. Contohnya daiz. Kalau mufid itu sesuatu yang terpakai. Terpakai itu maksudnya digunakan. Contohnya zaidun. Zaidun ada artinya bertambah. Kalau daiz itu tidak ada. Maklubul mufid. Nah, lawannya dari muhmal itu mufid. Contohnya zaidun. Wal mufradu wa ma tatalafuzu bihi marratan wahidatan. Sedangkan mufrad itu yang diucapkan hanya satu kali. Contohnya Zaidun. Kalau Zaidun qaimun itu kan diucapkan dua kali. Zaidun dan qaimun. Dua kali pengucapan, ya kan, bukan dua kali diucap. Dua kali pengucapan. Satu kali pengucapan. Contohnya Zaidun. Itu kan satu kata ketika diucapkan satu kali pengucapan. Wa bi khilafil murakkab. Lawan daripada mufrad itu murakkab. Alladzi huwa ma tatalafuzu bihi marratain. Ketika diucapkan itu sampai dua pengucapan. Contohnya waladu Zaidin atau walidu Zaidin, orang tua daripada Zaid. Nah, selanjutnya aksamul kalimat. Kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kalimat isim. Kalimat isim yang dinamakan kalimat isim adalah wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Yang dinamakan kalimat isim yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan zaman. Contohnya Zaidun. Jadi zaman itu kan ada tiga, ada zaman madi, hal, dan istiqbal. Nah, contohnya zaman madi, telah. Nah, Zaidun itu tidak bisa bersamaan dengan zaman madi. Zaidun telah Zaid, ataupun akan Zaid, istiqbal, ataupun sedang Zaid, itu tidak bisa dipakai kata seperti itu. Maka Zaidun ini itu menunjukkan kalimat isim. Jadi kalimat isim itu kalimat yang tidak bisa bersamaan dengan zaman. Baik zaman hal ataupun
madi ataupun istiqbal. Zaman madi yang telah lewat, zaman hal yang sedang kita lakukan, dan zaman istiqbal yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Wal fi'lu wa huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin wad'an. Sedangkan kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna sendirinya dan bersamaan dengan zaman. Fa in dalat tilkal kalimat ala zamanin madi, dan apabila bersamaan dengan zaman madi, maka itu dinamakan fi'il madi. Seperti halnya contohnya syariba. Wa in dalat ala zamanin yahtamilul hal wal istiqbal fa hiya al fi'lul mudhari. Dan apabila kalimat yang bermakna zaman, bermakna atau mengandung zaman hal ataupun istiqbal, maka itu dinamakan fi'il mudhari. Dan ketika wa in dalat ala talabi syai'in fil mustaqbali fa hiya fi'lul amri nau isyrib. Nah, ketika kalimat itu menunjukkan permintaan untuk melakukan, maka itu dinamakan fi'il amar. Contohnya isyrib. Ya, zaman mustaqbal, fi'il mustaqbali di zaman yang akan datang, maka itu dinamakan fi'il amar. Jadi kalau fi'il madi itu memiliki zaman madi atau yang telah lewat, dan kalau fi'il mudhari itu ketika memiliki zaman hal ataupun istiqbal. Nah, kalau fi'il amar itu yang menunjukkan makna permintaan mengerjakan sesuatu di zaman yang akan datang atau zamannya zaman istiqbal. Wal harfu, sedangkan kalimat huruf itu wawa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, yaitu kalimat yang bisa menunjukkan makna ketika digabungkan dengan kalimat yang lain. Contohnya ila, wahal, walam. Ila artinya bahasa Indonesianya ke. Nah, kalau ngomong ke doang, itu mesti orang itu tidak akan tahu maksud daripada ucapannya. Berbeda dengan seseorang yang berkata Zaidun. Zaidun pasti kita akan tahu mana orang yang namanya Zaid, berarti udah tahu maknanya atau faedahnya. Hal, apakah, lam, tidak. Wa bi ibaratil ukhra, dengan ibarat yang lain, wa huwa kullul lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan ila ma'akhirihi. Itu seluruh lafaz yang tidak akan pernah jelas secara gamblang kecuali setelah disambungkan dengan kalimat yang lainnya. Wal kalim fi qoulihi wa hadhihi salasu wa hiyal kalim. Hiyal kalim ya. Wa-nya enggak ada ini. Ismun limajmu'i salasati, yaitu penyebutan untuk menyebutkan sebuah nama untuk istilah berkumpulnya 3 kalimat gitu. Sebuah nama, sebuah ungkapan yang digunakan untuk berkumpulnya 3 kalimat. Contohnya qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun ini dinamakan kalim tapi belum kalam. Kenapa? Karena qad qama Zaidun. Nah, qad qama Zaidun ini udah kalam ya, maaf. Udah kalam. Fal awwalu harfu wasani fi'lu wasalis ismu. Nah, bedanya apa? Kalau kalim itu yang penting terkumpulnya 3 kalimat ini. Isim, fi'il, huruf. Walaupun ada pendapat isim-isim juga nggak apa-apa, fi'il-fi'il juga nggak apa-apa. Yang penting terkumpul 3 kalimat. Nah, ketika terkumpulnya 3 kalimat ini, maka dinamakan kalim. Walaupun belum kalam gitu. Kalau kalam kan bisa dipaham. Kalau kalim itu belum tentu dipaham. Yang penting terkumpulnya 3 kalimat. Contohnya ingkoma Zaidun. Ingkoma Zaidun itu belum kalam tapi sudah kalim. Tapi kalau qad qama Zaidun itu sudah kalam dan juga kalim. Fal qaulu lafdzun qad afata mutlaqo. Fal qaulu utawi kang aran qaul lafdzun iku lafad qad afada kang teman-teman berfaedah opo lafad mutlaqun kelawan mutlak. Kakum wa qad wa inna Zaidan ritaqo. Kaya lafad kum wa qad wa inna Zaidan ritaqo. Kum ngadega sapa sira wa qad lan setuhune, wa inna Zaidan lan setuhune Zaid, waqad lan teman-teman, wa inna Zaidan lan satuhune Zaid, irtaqo iku munggah sopo Zaid. Fal qaulu, maka yang dinamakan qaul yaitu lafad yang berfaedah secara mutlak. Pokoknya yang memiliki makna itu namanya qaul. Gitu.
Pokoknya yang memiliki arti itu dinamakan kaul. Contohnya kum. Kum ini fi'il amar. Nah ini dinamakan kaul. Qad. Qad ini kalimat huruf memiliki arti. Sesungguhnya. Kalau bahasa Jawa setemene. Itu pun dinamakan kaul. Wa inna zaidan irtaqo. Itu pun dinamakan kaul. Baik fi'il amar maupun kalimat huruf maupun jumlah itu tetap bisa dinamakan kaul. Fal qaulu inda nuhat lafdzun afada makna khoson bihi, yaitu yang dinamakan qaul itu menurut ulama ahli nahwu itu seluruh kalimat, seluruh lafaz yang bisa menunjukkan suatu makna, maka itu dinamakan qaul. Sawang kana fi'lan aw harfan aw isman, baik itu kalimat fi'il, huruf ataupun kalimat isim. Wa amsalatu zalika ala tartib, maka contohnya telah disebutkan secara runtut. Kum itu menunjukkan fi'il madi, fi'lun dala ala tolabil qiyam fil mustaqbali. Fi'il amar ya, maaf. Kum merupakan fi'il amar, fi'il yang menunjukkan atas permintaan berdiri di zaman yang akan datang. Nah, kalau qad harfun yufidu makna tahqiq idza sabaqa al-fi'lul madhi nahwu qaulina qad ghabatis syams. Nah, kalau qad itu merupakan huruf yang berfaedah tahqiq untuk menyatakan, mengkuatkan kepada fi'il yang telah lewat. Contohnya qad ghabatis syams. Sungguh matahari itu telah terbenam. Wa yufidu makna taqlil idza sabaqul fi'lul mudhari' nahwu qaulina. Nah, qad juga bisa bermakna taklil. Taklil itu jarang. Kama yufidu makna takrib. Takrib itu menunjukkan makna dekat. Qad iqtaraba mau'idar rahil. Ini ya contohnya. Nah, kalau inna harful musyabbahu bil fi'li yufidu makna taukid. Inna itu termasuk huruf, kalimat huruf yang hampir menyerupai daripada kalimat fi'il dalam maknanya yang berfaedah taukid. Zaidan ini adalah kalimat isim. Irtaqo ini kalimat fi'il madhi. Selanjutnya, fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Fal ismu mongko utawi kalimat isim bitanwini kelawan tanwin wal khafdi lan kalimat lan i'rab khafad urifa iku den kinawurwi opo isim. Wa harfu khafdin lan huruf khafad wa bilami wa alif lan alif lam. Lam alif lam maksudnya. Fal ismu maka kalimat isim itu bisa diketahui dengan adanya tanda atau ciri, yaitu dengan ditemukannya tanwin, khafad, huruf khafad serta alif lam. Fal ismu yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bitanwini. Kalimat isim itu bisa kita bedakan dengan kalimat huruf dan kalimat fi'il ketika adanya tanwin. Jadi tanwin itu sebagai pembeda antara kalimat isim dengan yang lainnya itu. Contohnya zaidun warajulun. Fa zaidun warajulun kullun minhuma ismun liwujudi tanwini fihi. Contohnya zaidun dan rajulun. Maka zaidun dan rajulun ini semuanya itu dinamakan kalimat isim. Kenapa? Karena dalam rajulun dan zaidun ini itu ada tanwinnya. Wa tanwinu nunu sakinah talhaqul akhir lafdzon la khotton. Yang dinamakan tanwin itu adalah suara nun mati, suaranya doang, yang bertemu pada akhir kalimat dalam lafadznya, dalam suaranya saja, tetapi tidak ada tulisan nunnya. Gitu. Itu yang dinamakan tanwin. Tanwin itu suara nun mati pada akhir kalimat, tidak pada tulisannya, hanya pada dibacanya saja, gitu, talafuznya doang. Wa yatamayyazu aidon bil khafdi. Nah, kalimat isim ini juga itu bisa dibedakan dengan adanya khafad. Alladzi huwa al-jar. Yang dimaksud khafad ini adalah jar atau huruf jar.
Nahu marartu bi Zaidin. Seperti halnya lafaz marartu bi Zaidin. Nah, wa ghulamu Zaidin. Wa Zaidun al-majrur bil ba wal ghulamul ma'tuf alaihi ismani liwujudil khafdi. Kemudian lafaz Zaidin serta ghulam ini dijerkan. Zaidun dijerkan dengan ba, sedangkan ghulamu ma'tuf alaihi ismani. Nah, kalau gulamin ini jer karena diatofkan kepada lafaz Zaidin. Nah, kalau Zaidin yang kedua ini itu karena idofah. Nah, lanjutannya. Nah, terus Zaidin, alamat Zaidin yang pertama, kenapa kalimat isim? Karena dibaca jer atau khofat dengan adanya ba. Jadi Zaidin ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dibaca jer. Wa gulami juga sama dibaca jer karena diatofkan kepada Zaidin. Nah, Zaidin yang kedua dibaca jer karena mudhof ilaih. Nah, Zaidin ini itu adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dijerkan. Setiap kalimat yang dibaca jer itu adalah kalimat isim. Wa'an nahwu romaitu asahmu anil qaus. Fal qaus ismun lidukhuli an alaihi. Kemudian contoh huruf-huruf jer itu ada an, ada ruba, ada ba, ada kaf, ada lam. Ada huruf qasam. Contohnya yang an itu romaitu sahma anil qaus. Nah, lafadz qaus ini merupakan kalimat isim karena kemasukan anil qaus. Ya, saya melempar anak panah dari busurnya. Rubba kitabin nafi'un qira'atahu. Nah, lafadz kitab ini merupakan kalimat isim karena kemasukan huruf jer yaitu rubba. Dan seterusnya kayak marotu bisyara'in. Nah, bisyara'in ini adalah kalimat isim karena kemasukan ba. Ini sama semuanya ya. Intinya kalau ada kalimat yang kemasukan huruf jer, maka itu dinamakan kalimat isim. Nah, kalau huruf qasam itu contohnya ada berapa huruf qasam itu? Ada 3, yaitu wawu, ba, dan ta. Huruf-huruf qasam ini adalah huruf-huruf yang bermakna sumpah. Tapi ini nggak disebutin ya, wawu masuknya kemana gitu. Nah, ini ada nih. Wallahi wa billahi wa tallahi falawdul jalalah ismun lidukhulil hurufi jari alaihi. Nah, ini ismun jalalah itu dibaca jar karena kemasukan huruf qasam. Di huruf qasam itu ya masuknya ke huruf jar. Selanjutnya wa'ala nahwu sa'adtu 'alal jabali. Fal jabal ismun lidukhuli ala alaihi. Nah, jabal itu kalimat isim karena kemasukan ala. Ini sama semua ya, tinggal penjelasannya disamain yang di atas. Kemudian ada tanbih pengingat. Yaqulu ba'du nahwiyin man ahsana alama min ahsani alamatil ismi sihatul isnadi ilaihi. Sebagian ulama nahwu itu berpendapat daripada alamat yang paling baik kalimat isim itu sahnya dimudhofkan. Ketika boleh dimudhofkan, diisnadkan ya menjadi kalimat isim. Faqulu kalimatin sahha isnad ilaiha fahiya al-ismu. Maka setiap kalimat yang boleh disandarkan itu adalah kalimat isim. Sebelahnya rojulun, jamalun, jabalun. Taqulu ja'a rojulun. Nah, ini namanya musnad ilaih. Rojulun ini musnad ilaih. Wa masya jamalun. Nah, jamalun ini juga musnad ilaih. Wa ratafa'a jabalun. Jabalun ini juga musnad ilaih. Sesuatu kalimat yang bisa menjadi musnad ilaih itu dinamakan kalimat isim. Faqul wahidin min rajulin wa jamalin wa jabalin ismun li sihatil isnadi ilaihi. Nah, dalam rajulun, jamalun, jabalun itu semuanya kalimat isim karena boleh menjadi musnad ilaih. Wa hadhi alamatun yata'arufu biha ismiyatud dhamairi nahu atta min dorobtu. Nah, selain
Selain daripada isim-isim itu yang di atas yang tidak ada alamatnya itu ada, yaitu kalimat isim domir. Contohnya tak yang dalam lafaz dorobta, dorobtu, dorobti, dan na pada lafaz dorobna. Fa'alamatu ismiyatihima, maka alamat daripada isim-isim domir itu sihatul isnadi ilaihima. Maka alamatnya itu adalah musnad ilaih. Musnad ilaih keduanya. Ya, dorobtu itu kan musnad ilaih, tu-nya. Jadi fa'il. Fa'il itu dia termasuk musnad ilaih. Khobar juga musnad ilaih. Wa hakaza baqiyatu dhamair. Ja'aluha naibatan anil ismi al-zahirah lil ikhtisari. Nah juga ada yang mengatakan isim-isim domir ini juga menjadi alamatnya itu merupakan pengganti daripada isim-isim zahir yang ada. Fa'idha aroda al-mutakallim ayusnada ad-darba ila nafsihi fahaquhu ayyakula daraba fulana al-mutakallim. Mungkin penjelasannya ini sama semua ya, intinya pada musnad ilaih. Cukup dari kami jika ada kesalahan kata dalam penerjemahan serta penjelasan, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Jika membutuhkan PDF-nya silakan aja minta masuk ke grup, insya Allah saya akan memberikan PDF-nya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.